Lantas siapakah yang paling baik amalannya di antara manusia-manusia yang diberikan kehidupan ini, di antara manusia-manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini dan menikmati seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya? Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsanul a'mal ma kana khalisan lillah wa sawaba. Amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas, dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kita datang ke masjid ma'asyiral muslimin di kegelapan malam, tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridha manusia, maka kita tidak menginginkannya. Manusia mau ridha dengan amalan kita atau tidak, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha, maka itulah yang kita tuju dan kita inginkan. Tetapi meskipun manusia seluruhnya ridha, tetapi satu-satunya yang murka adalah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu, perbuatan itu kita tinggalkan. Lalu maka sawaban, amalan yang baik itu adalah amalan yang tepat, yang benar. Ukuran tepat dan benarnya sebuah amalan maka muwafiqan li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi teladan, agar beliau menjadi panutan yang diikuti dan diteladani oleh orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginginkan dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian ada teladan yang sangat amat baik, ada contoh yang sangat amat baik yang mesti diteladani, yang mesti diikuti, yang mesti dicontohi bagi mereka-mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka-mereka yang mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, dan bagi mereka yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, inna hadhil ayah al-karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini aslun kabirun fit ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini menjadi dalil dan prinsip pokok di dalam meneladani, mengikuti, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaan dirinya. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan-amalan kita. Apakah amalan-amalan kita itu baik? Ukuran kebaikannya ada dua. Amalan itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, lalu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang mengisi kehidupan ini dengan amalan-amalan yang baik, ikhlas, dilakukan karena Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itulah yang berbahagia kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan memperoleh seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Amalan-amalan seperti ini ma'asyarul muslimin harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita pertahankan sampai detik terakhir kita hidup di dunia ini.